Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Sofrinanto Sitepu. Di sini saya akan menjelaskan IRD saya dan penjelasan relasi kardinalitas antar entitas. Di sini saya membuat 15 entitas saja yang bertemakan klinik hewan. Kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Untuk yang pertama, yaitu pemilik dan hewan. Di dalam pemilik, ada beberapa atribut, ID pemilik, nama, dan telepon. Dan hewan, ID hewan, nama, dan jenis. Satu pemilik bisa memiliki banyak hewan peliharaan yang terdaftar. Namun, satu hewan hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik. Selanjutnya kita masuk ke jenis hewan dan hewan. Di dalam tabel jenis hewan ini ada beberapa atribut, ID jenis, kategori, dan deskripsi. Penjelas kardinalitasnya yaitu satu jenis hewan bisa dimiliki oleh banyak data hewan yang berbeda-beda. Tapi satu ekor hewan hanya mempunyai satu jenis saja. Sini kita langsung masuk ke dalam ruangan dan hewan. Di dalam ruangan ada beberapa atribut seperti ID ruangan, nama ruangan, dan kapasitas. Satu ruangan di klinik bisa menampung banyaknya hewan pada waktu yang berbeda-beda. Namun dalam satu hewan hanya ditempatkan pada satu ruangan. Selanjutnya kita ke tabel hewan dan rekam medis. Di dalam rekam medis ada beberapa atribut seperti ID rekam, tanggal, dan diagnosa. Hubungannya yaitu satu hewan bisa memiliki banyak rekam medis. Tapi satu rekam medis hanya berisi data pemeriksa untuk satu ekor hewan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dokter dan rekam medis. Hubungannya di dalam atribut dokter ini terdapat ID dokter, nama, dan spesialisasi. Di hubungan antara dokter dan rekam medis, yaitu satu dokter bisa menangani banyaknya rekam medis. Tapi satu rekam medis hanya ditangani oleh satu dokter saja yang bertugas pada saat itu. Selanjutnya di sini masuk ke dalam tabel obat dan resep. Di dalam tabel obat terdiri dari ID obat, nama obat, dan stok. Di tabel resep terdiri dari ID resep, dosis, dan aturan pakai. Di dalam obat ini, satu jenis obat bisa muncul dan digunakan pada banyak resep yang berbeda-beda. Tapi setiap baris resep pada rancangan ini merujuk kepada satu jenis obat. Selanjutnya kita kepada tabel rekam medis dan tindakan. Di dalam tabel tindakan ada beberapa atribut seperti ID tindakan, jenis tindakan, dan biaya. Hubungannya yaitu satu rekam medis bisa melibatkan lebih dari satu tindakan medis. Tapi satu tindakan ini hanya tercatat pada satu rekam medis. Selanjutnya ke dalam tindakan dan layanan. Di dalam layanan ini ada 3 atribut, ID layanan, nama layanan, dan deskripsi. Satu tindakan bisa mencakup beberapa layanan klinik. Tapi satu layanan hanya berada di bawah satu tindakan tertentu dalam struktur data. Sini kita masuk ke layanan dan jadwal dokter.
Di dalam jadwal dokter ada beberapa atribut seperti ID jadwal, hari, dan jam. Hubungannya itu, satu layanan bisa dijadwalkan pada banyak jadwal praktik yang berbeda, sedangkan satu baris jadwal dokter hanya terkait pada satu layanan. Sekarang kita masuk ke tabel jadwal dan dokter. Hubungannya itu, satu dokter bisa memiliki banyaknya jadwal, dan satu jadwal dokter hanya bisa dimiliki oleh satu dokter saja. Selanjutnya kita masuk ke pembayaran dan rekam medis. Di dalam tabel pembayaran ini ada ID bayar, total, dan metode yang dipakai. Hubungan pembayaran dan rekam medis, satu transaksi pembayaran dapat digunakan untuk melunasi beberapa rekam medis. Tapi, satu rekam medis hanya dikaitkan dengan satu pembayaran saja. Selanjutnya masuk ke dalam tabel karyawan dan pembayaran. Di dalam karyawan ini ada beberapa atribut ID karyawan, nama, dan jabatan. Hubungannya, satu karyawan bisa memproses banyaknya transaksi dari berbagai pemilik hewan. Tapi satu transaksi ini hanya diproses oleh satu karyawan saja. Selanjutnya karyawan dan ruangan. Di dalam ruangan ada ID ruangan, nama ruangan, dan kapasitas. Satu karyawan bisa bertanggung jawab mengelola beberapa ruangan di klinik. Sementara satu ruangan hanya bisa dimiliki, hanya dikelola oleh satu karyawan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya masuk ke dalam supplier dan pasokan. Di dalam supplier ini terdapat ID supplier, nama supplier, dan alamat. Untuk pasokan terdiri dari atribut ID pasokan, tanggal, dan jumlah. Hubungannya, satu supplier bisa mengirim banyak pasokan obat ke klinik dalam waktu yang berbeda. Tapi satu catatan, pasokan hanya berasal dari satu supplier saja. Selanjutnya masuk ke dalam tabel pasokan dan obat. Hubungan dari tabel ini yaitu satu pengirim pasokan bisa menyuplai banyak jenis obat sekaligus. Tetapi stok obat hanya dikaitkan dengan satu pasokan tertentu. Jadi begitu penjelasan IRD yang saya buat. Kita langsung masuk saja ke dalam penjelasan yang ada di laporan proyek. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum UAS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa deskripsi untuk klinik hewan. Yang pertama, pendaftaran pemilik dan hewan. Alurnya dimulai ketika seorang pemilik mendaftarkan hewan peliharaannya sebagai hewan ke sistem. Setiap pemilik bisa memiliki lebih dari satu hewan, namun setiap hewan hanya dimiliki oleh satu pemilik. Untuk jenis hewan, setiap hewan hanya didaftarkan juga dikaitkan pada satu data pada tabel jenis hewan yang menyimpan kategori anjing, kucing, kelinci, serta deskripsinya. Satu jenis hewan dapat mencakup banyak hewan, namun setiap hewan hanya termasuk dalam satu jenis. Untuk penjadwalan dokter, setiap dokter memiliki jadwal dokter yang menunjukkan hari dan jam praktiknya. Satu dokter dapat memiliki banyak jadwal, dan jadwal ini nanti dikaitkan dengan layanan yang dijadwalkan. Pemeriksaan dan rekam medis. Saat hewan berobat, hewan tersebut ditangani oleh seorang dokter di sebuah ruangan, dan hasil pemeriksaan dicatat ke dalam rekam medis. Satu hewan bisa memiliki banyak rekam medis, satu dokter bisa menangani banyak rekam medis, dan satu ruangan bisa menampung banyak rekam medis dari kunjungan yang berbeda-beda. Untuk resep obat,
Dari hasil pemeriksaan pada rekam medis, dokter dapat meresepkan obat melalui resep yang mencatat dosis dan aturan pakai untuk rekam medis. Stok obat sendiri diisi melalui pasokan yang dikirim supplier sehingga satu obat bisa berasal dari banyak pasokan dan satu supplier bisa mengirim banyak pasokan. Tindakan medis dan layanan. Selain obat, dokter juga bisa mencatat tindakan medis seperti operasi dan vaksinasi pada rekam medis. Setiap tindakan mengacu pada kategori layanan tertentu dan setiap layanan pada giliran dijadwalkan melalui jadwal dokter, sehingga jelas dokter mana yang tersedia untuk layanan tersebut. Untuk pembayaran, setelah proses pemeriksaan, resep, tindakan selesai, pemilik melakukan pembayaran dan melunasi satu atau beberapa rekam medis sekaligus proses pembayaran, sama seperti pengelolaan ruangan klinik ditangani oleh salah satu karyawan, seperti admin dan kasir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi pada MySQL yang saya buat. Yang saya masukkan yaitu pertemuan 1 sampai 15. Untuk yang pertemuan pertama, di sini saya membuat database terlebih dahulu. Caranya, create database, DB klinik hewan, dan masuk ke dalam database-nya. Untuk yang kedua, membuat tabel. Di sini saya membuat 15 tabel entitas. Tabel supplier, jenis hewan, pemilik, karyawan, tabel ruangan. Dan di sini pertemuan ketiga membuat tabel hewan, obat, layanan, jadwal dokter, rekam medis, resep, pembayaran, tindakan, dan pasokan. Pertemuan keempat yaitu memasukkan data. Di sini saya memasukkan data dari supplier, nama dan alamatnya, seperti PT Medipat Indonesia di Bandung. Dan di sini saya memasukkan nama pemilik dan nomor teleponnya, ada Excel, Citra, Raffi, dan nomor telepon. Dan di sini jenis hewan, kategori deskripsi, kucing domestik, anjing peliharaan, kelinci hias. Dan insert karyawan, nama dan jabatannya, Sinta kasir, Rudi admin. Dan dokter, spesialis, dokter Rina bedah, dokter Budi penyakit dalam. Dan info ruangan, nama ruangan dan kapasitasnya, ada ruangan dan kapasitasnya berapa. Dan di sini memasukkan layanan, nama layanannya dan deskripsi pemeriksaan hewan dan vaksinasi hewan. Dan ada nama obat dan stok, seperti pada contoh berikut. Untuk pertemuan kelima, yaitu menampilkan data yang sudah dibuat yang tadi di atas. Seperti di sini menampilkan form jenis hewan. Di dalam jenis hewan ini ada ID jenis, kategori, deskripsi. Dan di sini select nama. Di sini hanya menampilkan nama pemiliknya saja. Untuk select ini where specialist, di mana di sini memasukkan form dokter, tetapi yang dicari yaitu spesialis bedah dan muncul nama Dr. Rina. Dan di sini select form order itu menampilkan ID obat, nama obat, dan stok. Untuk select supplier, di sini menampilkan yang dimana hanya menampilkan supplier yang berasal dari Bandung. Untuk yang pertemuan ke-6 yaitu update dan delete. Di sini saya mengupdate obat jadi 120 pada ID pertama. Update supplier ganti nama jadi PT Medipat Indonesia ID yang pertama. Mengupdate ruangan menjadi 10 pada ID ruangan yang pertama. Di sini saya menghapus form supplier pada ID supplier yang kedua. Dan menghapus form obat pada ID yang kedua.
Untuk pertemuan 7 di sini select where between like order by. Di sini menampilkan form dokter seperti ID, nama spesialis. Di sini menampilkan atau mencari dokter spesialis bedah dan muncul dokter Rina. Selanjutnya di sini menampilkan form obat yang menampilkan stok dari obat tersebut menjadi yang tadinya 50 menjadi 120 karena sudah diupdate. Dan di sini menampilkan supplier yang berasal dari Bandung. Selanjutnya di sini menampilkan form jenis hewan yang kategorinya berurutan anjing, kelinci, kucing, dan deskripsinya. Untuk di sini menampilkan select ruangan, menampilkan kapasitas 2 dan 10 yang tadi sudah diupdate. Lalu di sini saya membuat pertemuan 8 membuat relasi pada tabel-tabel yang sebelumnya seperti constraint FK hewan pemilik, foreign key ID pemilik, reference pemilik. Seperti pada contoh berikut, memasukkan atau membuat relasi resep foreign key, resep rekam, rekam medis, bayar rekam, rekam medis, dan karyawan. Untuk pertemuan 9 yaitu menggunakan join. Pada pertemuan 9 ini, di sini saya menggabungkan antara nama hewan, nama pemilik, nomor telepon, dan di sini menggabungkannya menjadi satu. Hewan, ID pemilik, pemilik, ID pemilik, dan memunculkan ID hewan, nama pemilik, dan nomor telepon. Jadi menggabungkan semua ini menjadi satu. Pertemuan 10 yaitu count, sum, average, max, min. Untuk ini count jumlah dokter yang ada yaitu hanya 2. Sum yaitu total dari stok obat. Di sini memunculkan stok obatnya 120. Average yaitu rata-rata stok obat yaitu memunculkan rata-rata stoknya. Untuk select, stok yang terbesar itu pada obat ada muncul 120. Di sini stok yang terkecil pada obat yaitu 120. Di sini memasukkan stok jumlah obat dan menampilkan stoknya ada berapa. Pertemuan 11 yaitu memasukkan alter table rekam medis, menambahkan hasil pemeriksaan di tabel layanan ini, menambahkan ADD harga desimal 10,2. Untuk pertemuan 12 yaitu menampilkan view untuk menampilkannya. Sini create nama hewan pemilik, tanggal, form rekam medis digabung menjadi satu, inner join dokter. Untuk select di sini menampilkan form dari rekam medis yang sudah dibuat tadi, yang sudah dibuat ini akan memunculkan ke dalam sini. Jadi di sini muncul nama hewan, nama pemilik, nama dokter, tanggal, dan diagnosa. Jadi inner join ini untuk menggabungkan tabel-tabel yang dimasukkan. Dan nanti akan muncul seperti contoh berikut. Untuk pertemuan 13 yaitu hak akses pengguna.
Di sini membuat user terlebih dahulu, privilege, lalu di sini bisa memasukkan admin klinik, to, grant, dan muncul seperti ini. Pertemuan 11 yaitu menampilkan seluruh hewan berdasarkan pemilik dan trigger mengurangi stok obat ketika resep baru ditambah. Di sini create prosedur, cari hewan, begin, select, form, inner join pemilik, di mana nama N. Dan di sini memanggil hewan yang pemiliknya Excel. Misalnya di sini nama pemilik Excel, nama hewannya kucing. Di sini kita buat lagi create trigger, kurangi stok, update stok, stok kurang 1, enter. Untuk pertemuan 15, fungsi sintak MySQL menampilkan nama, nomor telepon, informasi pemilik. Di sini menampilkan informasi pemilik seperti email dan nomor teleponnya. Di sini menampilkan form dokter dan nama dokter. Ada 2 nama dokter, Dr. Rina dan Dr. Budi. Di sini menampilkan supplier. Suppliernya di sini PT Medivet Indonesia. Di sini select name line ini yaitu menampilkan jumlah karakter dari hewan. Kucing ada 6, buaya ada 5. Lalu di sini MySQL menampilkan tanggal dari rekam medis, tanggalnya dan tahunnya. Di sini menampilkan tanggal pada hari sekarang. Ini tanggal saya membuat MySQL, dan ini jam dan tanggal tahunnya membuat MySQL. Sekian dari saya, terima kasih atas penjelasan. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.